warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nursifandi, nomor 9. Perkenalkan, nama saya Najayantini, nomor absen 10. Kami di sini akan mereview atau meresensi ke sebuah karya, yaitu film yang berjudul Siksa Kubur. Simak videonya sampai habis ya. Let me hear it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endang, ayo masuk. Yang di sekolah tadi ya? Sini aku kasih tahu film yang bagus buat ditonton. Iya Daria, aku pengen tahu filmnya apa Dar. Film ini ditulis sekaligus disutradarai sama Joko Anwar loh, yang punya film Pengabdi Setan sama Pintu Terlarang. Wah, pasti bagus filmnya. Iya, pasti dong. Sebelum kamu menonton filmnya, kamu harus tahu resensi filmnya itu apa. Iya Kadar. Emangnya resensi itu apa sih? Resensi itu adalah suatu hal yang mengulas, membahas, maupun mempertimbangkan suatu karya orang lain, seperti contohnya itu film maupun buku. Ngomong-ngomong, kita hari ini mau bahas tentang film Siksa Kubur loh. Itu tuh film yang aku mau kasih tahu ke kamu, yang menurut aku filmnya tuh bagus untuk ditonton. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Tapi lebaran ini, Anda akan percaya. Siksa kubur. Nah, gimana? Seru kan trailernya? Nah, kalau kamu mau tahu resensi apa yang bisa diulas di film itu, pertama-tama kamu harus tahu nih identitas filmnya tuh apa aja, mulai dari sutradaranya, tahun terbitnya, sampai biaya yang diperlukan atau waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan film tersebut. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan identitas karya pada teks resensi ya. Sekarang kita masuk ke dalam unsur resensi yang kedua, yaitu sinopsis atau analisis filmnya. Siksa Kubur bercerita tentang seorang wanita yang bernama Sita yang telah kehilangan kedua orang tuanya setelah kejadian bom bunuh diri. Sejak kejadian yang menimpanya, Sita hanya memiliki tujuan untuk mencari tahu kebenaran bahwa agama itu tidaklah nyata. Sita pun mencari orang yang dianggapnya paling berdosa dan menunggunya sampai meninggal. Setelah orang itu meninggal, Sita masuk ke dalam kuburan orang tersebut demi membuktikan kebenaran bahwa yang disebut orang-orang tentang siksa kubur dan agama itu hanya sebuah kebohongan aja. Akan tetapi, setelah aksi nekatnya, Sita harus merasakan kejadian yang tidak ia inginkan dan membuatnya menanggung semua resiko atas perbuatannya tersebut. Sita mengalami berbagai gangguan dari makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya loh, serta mengalami kejanggalan-kejanggalan yang membuatnya merasa bingung dan ketakutan. Nah, itu sekilas sinopsis yang termasuk dalam unsur teks resensi loh. Nah, selanjutnya ada bagian kekurangan dan kelebihan film loh, yang termasuk unsur dari teks resensi.
Bagian ini paling penting banget untuk kamu simak supaya kamu tahu film yang menurutmu bagus atau tidak untuk dilihat. Kekurangan dari film ini yaitu pertama, alur cerita yang agak rumit sehingga perlu menonton beberapa kali loh. Yang kedua, ceritanya memuat ajaran agama Islam sebagai pondasinya, sehingga untuk masyarakat non-muslim akan merasa bingung jika menonton filmnya. Dan yang ketiga, background repetitif yang penulis rasa malah jatuhnya sebagai BGM, background musik sebuah game, dan bagi sebagian orang mungkin sedikit mengganggu fokus menonton. Kemudian ada kelebihan dari film ini yaitu efek sinema saat scene dalam kuburan sangat realistis, sehingga penonton seolah-olah ikut berperan di dalam film. Emang bagus banget sih. Yang kedua, akting para pemain tidak dilakukan lagi. Banyak aktor dan aktris ternama yang terlibat dalam film ini, seperti Reza Rahardian yang menjadi adiknya Sita. Ketiga, di samping alur ceritanya yang buat mikir keras, justru akan hal itu penonton dibuat penasaran loh dengan maksud sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Alhasil, penonton akan menonton beberapa kali. Dan yang terakhir, pastinya ada pesan moral yang bagus dalam film ini, supaya umat Islam mempercayai akan adanya siksa kubur sebagai salah satu sikap taat kepada agama. Jika tidak, maka akan ada akibatnya yang akan ditanggung di akhirat kelak. Dan saran aku untuk film ini mungkin alur ceritanya lebih dibuat sedikit mudah dipahami oleh beberapa khalayak penonton dari semua kalangan ya. Itu semua termasuk unsur-unsur teks resensi loh. Gimana, udah ngerti kan tentang apa teks resensi dan unsur-unsurnya? Iya, aku jadi ngerti tentang teks resensi dan unsur-unsurnya. Udah, Daria, aku pulang dulu ya. Oke, hati-hati di jalan.